Azimi, ini Dr. Hadian Mudala, Dr. Dina, Dr. Pradip, Dr. Habib, Muhammad Habib Herusani, Rinda Magister Pendidikan, ada Sofia ya, dan seluruh kepala sekolah dan guru-guru semua. Bisa ditanyakan Ustaz slide poin-poinnya? Ya, tadi udah banyak ya disampaikan tentang cara menghadapi tantangan. Sekarang kita kembali lagi kepada prinsip, karena saya atas nama yayasan ya, prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Yayasan Akmal Sabila. Nah, kita udah bertransformasi ya. Nah, mungkin masih ingat dulu dari mulai 3 prinsip awal Islamic Character Knowledge, sekarang udah berubah, bertransformasi menjadi kuat, beradab, dan cerdas. Nah, coba nanti kita preteli, dan ini saya kira tadi jawaban dari tantangan-tantangan yang diberikan oleh Dr. Pradip. Jadi Akmal Sabila sebenarnya secara prinsip ya, kalau saya coba elaborasi, saya coba jawantahkan ya, saya coba lihat dimensi-dimensi tersebut. Kita ini sebenarnya kalau kita benar-benar menginternalisasi nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada ya, yang kita sering sebutkan, Akmal Sabila kuat, beradab, cerdas. Nah, itu saya kira kita bisa adaptif ya, kita bisa bisa terus eksis dan melejit ya, unggul. Oke? Ya, kita pahami dulu bareng-bareng ya, kita punya tagline, kita punya jargon, kita punya prinsip. Nah, ini dari mulai RA sampai SMA, sampai lembaga kiroati, lembaga tahfiz, tendik ya. Dan semuanya kita harus pahami 3 tagline ini. Biar kita nggak kemana-mana. Tadi ada yang macam-macam lah ya. RA Akmal Sabila, be smart, be kreatif, be confident ya, kan gitu. Nggak apa-apa, itu sebagai dari semangat. SMP Akmal Sabila, pada itu kata Pak Andi, saya baru hafalin kali. Ya. Nah, tapi coba kita balik lagi ke prinsip kita nih, kuat, beradab, cerdas. Nah, ini sehingga kalau kita membuat visi misi, Om Seno mana Om Seno? Visi misi masak, ya, nggak usah ada pagi siang malam kuat. Ini aja, ini lihat yang selalu ada di dalam logo kita gitu. Kuat, beradab, cerdas. Apanya yang kuat, apanya yang beradab, apa yang cerdas gitu. Nah, hubungkan dengan masak ya. Akmal Chicken, apanya yang kuat ya, apanya yang beradab, apanya yang cerdas kan itu. Ya. Nah, semuanya RA juga gitu. Ya, SD, SMP. Jadi kalau misalkan contoh misalkan melayani, ini visi misi juga saya kira nggak usah jauh dari pedoman kita gitu. Misalkan SD misalkan sebagai penyedia layanan sekolah dasar ya, yang kuat, beradab, dan cerdas. Visinya, misinya apa sih? Cerdasnya itu gimana, kuatnya itu gimana? Nah, itu dielaborasi lagi gitu. Nah, jadi kita tuh sama-sama punya pakem ya. Kita sama-sama punya apa? Jangan hanya unggul, merdeka, cerdas. Apa yang unggul? Apa yang cerdas? Ya. Jadi orang udah benar-benar di misi-misinya Islami, profesional, mandiri, itu aja gitu loh. Itu aja menjadi dasar. Ya. Itu bedanya teknokrat ya sama yang asal keluar gitu kan ya. Jadi itu yang menjadi dasar kita. Nah, kita perhatikan satu-satu. Apa sih kuat, beradab, cerdas? Dan semoga nanti visi misinya nih Bunda, yang dari SD, LA, ya semuanya, ya kiroati, tahfiz, tendik, makan, ya kan di dapur, nyesuaiin ini aja deh, ya gak usah kemana-mana. Ini kita balik lagi ke visi misi kita. Percuma ada di logo kuat, beradab, cerdas, kita gaungkan sehari-hari, tapi nggak ngena di hati kita, gitu loh. Nah, jadi kita fokuskan lagi nih, ya benar-benar nanti coba dievaluasi lagi visi misi masing-masing ya. Walaupun memang visi misi itu berubah, ya tagline juga bisa jadi berubah, boleh bertransformasi, tergantung perkembangan zaman. Tapi saya kira kuat, beradab, cerdas itu udah sangat pas ya di zaman sekarang ya, di menghadapi generasi alpha. Nah, kuat, apa sih kuat? Ya, kalau dari pemahaman kami, kuat itu tentang mental. Ya, psychologically, level psikologis, level mental.
Ya, mental yang seperti apa? Resilience. Resilience itu tahan banting, gagal coba lagi, cari cara lagi, salah cari cara lagi, berani salah, berani benar, kan gitu. Trial and error itu kuat, mental resilience ya. Terus emotional flexibility. Ya. Emotional flexibility itu dia bisa fleksibel, emosinya itu nggak kaku gitu loh. Jadi kalaupun dia gagal, ya dia bisa move dengan cepat, menjadi dia lihat ke depan lagi. Jadi nggak stand pada situasi emosi tertentu secara lama. Sedih ya, manusiawi sedih, tapi sedihnya itu nggak lama gitu. Nah itu emotional flexibility. Jadi orang yang kuat itu apa sih? Orang yang memang manusiawi, takut, sedih, kecewa, manusiawi gitu. Tapi dia bisa move gitu. Kuat jadinya kan gitu. Ya, itu mental, perkara mental. Yang berikutnya beradab, behave. Ya, adab itu perilaku, behave. Ya. Jadi yang pertama itu mental itu sangat dalam ya, psikologis, rohani, ya kan? Ya, yang berikutnya adalah perilakunya, yang dilihatnya, karakter, progressive culture, budaya yang maju, gitu, beradab. Peradaban Yunani, peradaban Islam, kemajuan progressive culture. Jadi kalau memang udah masuk Akmala Sabila, kita semua itu punya progressive culture. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah itu progressive culture. Gimana ciri-ciri orang yang punya progressive culture? Evaluasi tiada henti, ya. Semakin di depan, inovasi tiada henti. Yamaha lah, Suzuki lah semua kan. Yamaha semakin di depan, inovasi tiada henti, Suzuki kan gitu. Nah jadi itu ya, itu yang kita harapkan dari Akmala gitu. Jadi tidak bertahan dengan situasi yang sama, tidak mengulangi kegagalan yang sama. Gagal itu wajar, tapi progresif, budayanya progresif. Yang terakhir adalah cerdas, level kognitif. Nah cerdas itu apa sih? Tadi udah disampaikan sama Umi di awal, cerdas ya. Saya hanya menguatkan cerdas itu bukan hanya dia punya banyak wawasan ya, tapi cerdas itu tentang ketepatan dan kecepatan mengambil keputusan. Cerdas, ini orang cerdas nih. Kenapa? Karena dia cepat dan tepat mengambil keputusan. Dan dia solid gitu nanti jadinya kan. Jadi kalau kita tes IQ, tes kecerdasan, itu sebenarnya semua orang kalau misalnya punya kapasitas yang normal rata-rata itu bisa ngelakuin itu semua. Cuman kan masalahnya dikejar waktu. Ya, jadi kalau tes IQ itu ada waktunya. Nah, yang dia cerdas sekali itu bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat dengan waktu yang sangat terbatas. Itu cerdas ya. Makanya rational decision, ya. Keputusannya itu rasional, cepat dan tepat. Yang berikutnya adalah etos, ya. Tentang etos bagaimana dia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan terakhir adalah satset. Walaupun ini tagline-nya Ganjar Mahfud kalah ya. Tapi harus kita bagus itu kan, satset pokoknya. Kalau kerja itu harus satset, ya. Tas satset tas. Nah ini yang harus ada gitu, ya, satset tas ya. Nah itu cerdas gitu, cepat, tepat gitu loh. Jangan dibiarkan gitu loh. Ada apa-apa dibiarin. Nah itu nggak cerdas gitu loh. Cerdas tuh cepat dan tepat, komunikasi ke pihak-pihak tertentu. Ini ada yang salah. Ada kepekaan cerdas tuh. Kayaknya ini ada yang salah nih. Masa tiap pagi kurang terasi aja sih? ada yang salah kan gitu. Gimana ya caranya biar gak kurang terasi kan gitu kan ya? Itu apa yang harus saya lakukan nih? Wah ini kayaknya ada yang keliru nih. Nah apalagi udah di level kepala sekolah, di level manajer, ya itu sudah benar-benar dia punya wewenang untuk bagaimana membuat kerangka kerja. Nah makanya Bunda Yanti, ya Bunda Leli, Bunda Oma, saya walaupun ditugaskan sebagai pengawas khusus di TK, tapi saya hanyalah mediator, ya, bukan eksekutor, apalagi kompor. Ya bukan, saya tuh hanyalah
mediator aja, mediator antara Umi ke Bunda. Saya nggak akan terlalu melihat hal teknis lah. Gitu. Jadi tetap ya, namanya peran kepala sekolah dalam merancang kerja tas gitu loh, mengambil keputusan yang tepat, yang baik kan gitu kan, dan tanpa meninggalkan diskusi. Nah ini saya kira penting ya, termasuk di semuanya, di SD, di SMP ya, budaya untuk kita sama-sama kehadiran mediator ya, pengawas itu ya mediator bagaimana ke orang tua biar bisa tadi ya kita keputusannya itu cepat dan tepat, dan tidak ada keputusan-keputusan yang ambigu dan akhirnya jadi bumerang bagi kita semua. Next, terakhir. Nah, itu semua kuat, beradab, cerdas dalam upaya tafsir akmalah sabila. Akmalah itu yang paling sempurna ya, tempat yang paling sempurna. Sabila jalan menuju kesempurnaan. Wah, keren sekali. Jadi yang udah dapat SK harus kita semangat dan berbangga hati. Ya bukan berbangga diri, hatinya tuh bangga. Wah, kita berada di lingkungan yang ingin sempurna. Walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi kita ingin lebih baik. Makanya endingnya tuh excellence filosofinya. Kita tuh excellence gitu loh. Kita tuh unggul ya. Jadi nggak apa-apa peringkat 2 kan udah bagus ya dibandingkan sekolah lain. Nggak ada dibanding sekolah lain. Bahkan kita peringkat pertama pun selalu ada evaluasi. Ya kata Dr. Pradip kan, kadang-kadang kita tuh puas kalau misalkan melihat komen-komen yang baik. Padahal orang tua tuh kadang melihat yang jelek-jelek gitu loh. Nah makanya budaya excellence itu dimulai dari mawas diri. Apa sih kurangnya kita gitu. Jangan kita udah baik. Emang kita udah baik karakternya. Kalau dibanding wilayah Talun dah kita udah berada. Tapi apa nih ya, Umi punya keinginan untuk sekarang di level nasional, provinsi, regional juga kan, hingga nasional, bahkan internasional kan gitu. Nah ini harus ya, etosnya budaya progresif tadi, excellence itu adalah ending daripada cita-cita, ide daripada akmalah sabila. Dengan cara apa? Kuat, beradab, cerdas. Ujung-ujungnya excellence, competence, dan lain sebagainya. Next, terakhir. Nah, kalau kita semua ini udah kuat, beradab, cerdas, jangan kuat, beradab, cerdas, tapi kita belum kuat, kita belum beradab, kita belum cerdas. Kalau kita udah benar-benar menginternalisasi nilai-nilai kuat, beradab, cerdas, insya Allah anak itu cerminan orang dewasa. Kan satpamnya kuat, beradab, cerdas, kantinnya kuat, beradab, cerdas, kan itu. Guru olahraganya kuat, beradab, cerdas. Guru PAI-nya kuat, beradab, cerdas. Guru kelasnya kuat, beradab, cerdas. Insya Allah anaknya juga akan kuat, beradab, cerdas. Jadi nggak bisa hanya tenaga guru aja, nggak bisa. Nggak bisa hanya teknik kalau nggak ngikutin juga nggak bisa gitu. Semuanya harus punya budaya progresif itu tadi. Budaya kuat, ya dia nggak baperan, kan ya. Baper wajar, tapi nggak lama-lama lah. Gitu. Dia bisa emotional flexibility, ya mentalnya kuat itu kan. Dia bisa cerdas, ya cepat, ya dia bisa beradab. Ya beradab itu behave, ya progressive culture, budaya yang maju. Nah ini saya kira ya, ini terakhir ya. Saya kira penting ya. Sebelum nanti ada tayangan video dan nanti masuk ke penampilan ya, sedikit saya mungkin ada series lebih lanjut pembekalan ya Umiyah tentang komunikasi ke orang tua. Nah ini kan ini adalah implikasi dari kuat, beradab, cerdas, bagaimana kita berkomunikasi efektif kepada orang tua. Nah gimana caranya biar kita itu menunjukkan nilai-nilai kuat, beradab, cerdas dalam komunikasi ke orang tua. Nah makanya setiap kali ada info, setiap kali ada apapun itu, ya kita tetap harus sering diskusi untuk solid tuh. Melalui kegiatan raker kita bangun solidaritas. Jadi udah kalau memang kepala sekolah belum memutuskan, jangan kita WA gurunya.
Jangan kita WA orang tuanya gitu loh, ya kan? Ya, walaupun kita dapat info A1, tenang dulu. Kita solidkan dulu. Ya, apapun nanti yang ditanya oleh orang tua, apapun yang ditanya oleh anak, apapun yang ditanya oleh guru-guru semuanya, kita satu suara, kita satu corong. Nah, ini yang kadang-kadang absen, kadang-kadang. Nah, ke depan inilah peran mediator sebenarnya. Ya, peran pengawas tuh ini. Ya kan gitu. Peran pengawas itu meluruskan apa-apa yang memang masih jadi desas-desus. Nah, kadang-kadang beberapa lembaga itu rentan itu bukan karena dia tidak maju, karena tidak bisa mengendalikan desas-desus. Beberapa organisasi dan lain-lain, bukan karena dia nggak berprestasi. Apalagi kalau kita lihat ya, beberapa kali kan disorot itu organisasi Polri kan, dengan kasusnya Vina, kasusnya Sambo itu bertubi-tubi kan ya. Kemarin saya diminta ngisi oleh Polda ya, di Polres Ciawi Mojokuning. Memang apa ya, kadang-kadang yang disampaikan oleh satu orang itu tidak merepresentasikan organisasi. Nah, ini kita bulatkan dulu nih. Tenang dulu, tenang. Ya, tenang, istighfar, astagfirullahaladzim ya. Tenang dulu, apa nih, bener gak nih? Ya, ada info misalkan, saya dengar dari Om Seno, bener gak ya? Tenang dulu ya. Nanti ya, kepala sekolah belum ngomong, tenang dulu, tenang. Ya gitu. Ya. Umi juga belum mengeluarkan statement yang jelas nih, tenang dulu, tenang. Kan gitu. Dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi Umi minta setiap kepala sekolah tuh punya SOP tadi kan, punya SK. Ya, itu kan dalam upaya cerdas. Dalam setiap kebijakan itu cerdas gitu. Nah, maka dari itu minimal monef mingguan di tiap lembaga ya, di tiap ini ya, sering ada dialog ya. Sering ada kita kompakkan, kita solidkan. Ya, jadi orang tua user, orang tua atau anak itu tidak mendengar katanya. Nah, ini saya kira bagian yang penting komunikasi. Tapi maaf Ustaz, 2 menit terakhir. Ya, nanti ke depan akan ada series yang mungkin ya, karena ini fatal kadang-kadang. Ya, kita nggak ingin kemarin terakhir ya, yang ini sih karena mohon maaf ya Umi ya, evaluasi saja ya. Beberapa orang tua tidak ingin wisuda misalkan, orang tua RA ya kan gitu, dan lain-lain. Ya, ini kan berarti karena tidak adanya kesulitan komunikasi. Ya kalau udah ada Umi yang ngomong sih, udah solid lagi, udah bulat itu semua kan, udah nggak ada lagi yang ini kan gitu. Nah, ini saya kira mohon ke depan, ini masalah sepele ya, tapi kalau dibiarkan, tadi kata Dr. Pradit juga kan, ya kadang-kadang bisa sampai baru sedikit aja, udah dikeluarin aja dari sekolah ini gitu. Udah nggak mau sekolah di sini lagi ya. Karena apa? Karena tidak bulat. Ya. Kadang-kadang nggak tahu info itu. Ya. Maka ke depan ya, saya harapkan kepada kepala sekolah ya, manajer ya, untuk selalu tenang, untuk selalu melihat konstruk daripada permasalahan, dan untuk selalu mendiskusikan kepada seluruh pihak sehingga kita punya keputusan yang cepat dan tepat. Gak hanya cepat, tapi tepat. Nasrullah Fatul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.